Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kalian dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang tema pertama, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Muatan IPA. Materinya tentang perkembangan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi pada bunga melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan terdapat pada serbuk sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada kepala putik. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah jambu, mangga, jeruk, durian, rambutan, apel, padi, kedelai, dan jagung. Perhatikan proses perkembangan pada tumbuhan berikut ini. Ini adalah contoh perkembangan pada tumbuhan yang memiliki bunga, karena proses ini terjadi secara generatif. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh berbagai perantara, yaitu kelelawar, burung, serangga, air, manusia, dan angin. Berikut adalah ilustrasi tentang berbagai macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri itu peristiwa ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Contohnya terjadi pada tumbuhan satu di bunga A. Kemudian penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Contohnya masih di tumbuhan satu, yaitu terjadi pada bunga A dan bunga B. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Terjadi pada tumbuhan 1 dan tumbuhan 2, pada bunga B dan bunga C. Penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Terjadi pada tumbuhan 2 dan tumbuhan 3, di bunga D dan bunga E. Sekarang kita beralih ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contohnya pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Apa itu yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Umumnya dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok. Perhatikan teks berikut. Suatu hari, Zidan mendapat tugas laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman jagung. Zidan harus melakukan pengamatan terhadap tanaman jagung terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Zidan dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman jagung. Zidan pun meminta bantuan ayahnya untuk menemaninya ke kebun jagung milik Pak Haikal. Sebelum memasuki kebun Pak Haikal, Zidan dan ayahnya meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Haikal. Zidan dan ayahnya mencabut satu tanaman jagung. Zidan pun mengamati setiap bagian tanaman jagung. Kata ayah Zidan, bagian tanaman jagung yang dapat dikonsumsi adalah bijinya, baik yang masih muda ketika isinya belum mengering maupun setelah tua dan mengering. Bijian yang kering dapat dihaluskan menjadi tepung jagung. Setelah selesai mengamati bagian tanaman jagung, Zidan dan ayahnya membersihkan jagung. Jagung tersebut direbus oleh ibu Zidan.
Zidan suka makan jagung rebus. Ternyata, tanaman jagung yang dimakan adalah bagian bijinya. Zidan pun menuliskannya dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Perhatikan pertanyaan berikut. Langkah apa yang perlu dilakukan Zidan untuk membuat hasil pengamatan tentang bagian tanaman jagung yang dapat dikonsumsi tadi? Langkahnya yang pertama ya Zidan harus datang dulu langsung melihat jagung tersebut. Bagaimana sih tanaman jagung itu tumbuh dan berkembang? Ya caranya tadi Zidan harus datang langsung ke kebun milik Pak Haikal. Dia mencabut satu kemudian diamati. Ketika diamati dapat informasi dari ayahnya, direbus, dimakan, dan dia tahu hasilnya, lalu dia buat laporannya. Jadi begitu ketika kalian ingin membuat teks laporan hasil pengamatan, dibuat berdasarkan fakta, tidak boleh mengarang bebas atau tidak boleh berbohong. Pertanyaan yang kedua, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf teks berikut. Oke, kita ke paragraf yang pertama. Suatu hari, Zidan mendapatkan tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian tanaman jagung. Zidan harus melakukan pengamatan terhadap tanaman jagung terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Zidan dapat menuliskan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman jagung. Stop. Itu adalah paragraf pertama. Apa sih gagasan pokok atau ide pokok yang dibahas dalam satu paragraf ini tentang apa? Nah, ini dia. Dalam paragraf 1 ini hanya membahas tentang tugas Zidan membuat laporan hasil pengamatan. Apa tanamannya? Yaitu jagung. Ya sudah, berarti di paragraf pertama ini ide pokoknya adalah tentang tugas membuat hasil laporan pengamatan Zidan tentang tanaman jagung. Seperti itu, mudah. Kemudian di paragraf kedua, Zidan meminta bantuan kepada ayahnya tadi, kemudian dia meminta izin juga, dia mencabut, lalu dia mengamati. Dikasih tahu sama ayahnya, dia mengkonsumsi. Apa sih gagasan pokok atau adanya paragraf kedua ini tentang apa idenya? Ya, tentang pengamatan tanaman jagung Zidan di kebun Pak Haikal. Atau secara singkatnya bolehlah kalian bilang atau kalian buat Zidan mengamati tanaman jagung di kebun milik Pak Haikal. Boleh seperti itu, intinya saja. Berarti gagasan utama. Paragraf kedua ini terbentuk dari gagasan Zidan mau datang ke kebun Pak Haikal mengamati jagung. Kemudian ide pokok yang terakhir di paragraf ketiga. Setelah selesai mengamati jagung tadi, Zidan membersihkan jagung sama ayahnya, meminta ibu merebus jagung tersebut. Zidan makan, ternyata tanamannya enak. Lalu dibuatlah hasil atau simpulannya ya. Bisa juga di paragraf ketiga ini ide pokoknya tentang hasil pengamatan jagung oleh Zidan. Seperti itu. Jadi ide pokok itu kan tadi pengertian di awal adalah gagasan utama. Jadi ketika dalam satu paragraf ini panjang lebar, kalian berikan simpulan. Apa sih dalam satu paragraf ini intinya itu dia membicarakan tentang apa? Paragraf ini tercipta dari gagasan apa? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh berdasarkan teks tersebut? Mudah tadi, yang pertama kita dapat tahu apa itu tanaman jagung. Tanpa kita meneliti secara langsung, kita baca teks ini saja, kita sudah tahu, kalau tanaman jagung itu berarti yang bisa dimakan hanya bijinya. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Direbus terlebih dahulu. Sebelum direbus tentunya dibersihkan. Seperti itu informasinya. Oke? Nanti kalian bisa ulang lagi video ini jika kalian belum begitu paham. Kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang muatan IPS, kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara.
Yang pertama adalah negara Indonesia. Bagaimana kondisi geografisnya? Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Kemudian terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Berada di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, Indonesia ini memiliki banyak gunung dan pegunungan. Oleh sebab itu, sebabnya Indonesia sering terjadi gempa bumi. Kemudian kehidupan sosialnya. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2018 yaitu berjumlah 279.054.853 jiwa. Ya, ini adalah negara terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian penduduknya banyak yang menganut agama Islam. Sebagian besar agamanya adalah Islam di negara Indonesia, namun ada juga yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terdiri dari 300 kelompok etnis. Kelompok etnis yang terbanyak yaitu adalah etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Bahasa resminya yaitu bahasa Indonesia, namun mempunyai 721 bahasa daerah. Oleh sebab itu, kenapa Indonesia disebut dengan keanekaragaman yang sangat banyak sekali. Yang kedua adalah Malaysia. Kondisi geografis Malaysia ini dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Bagian barat relatif beragam kenampakan alamnya, yaitu daratan, rawa, pantai, perbukitan, dan gunung. Sedangkan bagian timur terdapat pegunungan. Sungai Pahang dan Sungai Perak mengalir di bagian barat, sedangkan Sungai Rajang mengalir di bagian timur. Jumlah penduduk di tahun 2013 berdasarkan sensus yaitu berjumlah 29.628.392 jiwa. Sekali lagi anak-anak, kalau memang ini terlalu cepat, kalian bisa mengulang lagi video ini ya, karena memang durasinya harus cepat, tidak terlalu lama, karena memorinya kalau lama itu nanti banyak atau besar. Terdiri atas kelompok etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resminya yaitu bahasa Melayu, namun ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin. Negara ketiga yaitu Singapura. Hampir sebagian besar wilayahnya berupa daratan rendah. Bagian barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat laut dan selatan. Beberapa sungai kecil juga mengalir, yaitu di Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Jumlah penduduk pada tahun 2019 itu tersensus berjumlah 5.460.302 jiwa. Singapura ini merupakan negara yang penduduknya paling sedikit di Asia Tenggara. Sebagian besar penduduknya yaitu keturunan Tionghoa, namun etnis asli Singapura yaitu dari etnis Melayu. Di sana juga terdapat etnis India dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha, namun ada juga yang beragama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sehari-hari antara lain adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Namun ada juga ya banyak di sana yang menggunakan bahasa Inggris. Negara berikutnya yaitu Thailand. Bagian tenggara terdapat pegunungan dan perbukitan, sedangkan bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Sungai Chao Phraya terletak di bagian tengah yang merupakan daratan rendah yang subur. Bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi perbatasan dengan Laos. Bagian timur laut terdapat Plato Korat yang wilayahnya kurang subur. Jumlah penduduk sensus tahun 2013 yaitu 67.448.120 jiwa. Sebagian besar penduduknya yaitu etnis Thai yang menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Negara berikutnya adalah Filipina. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik yang membagi menjadi daratan pantai barat dan timur yang sempit. Kondisi sungai pendek berarus deras yang berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia.
Jumlah penduduk sensus tahun 2016 yaitu berjumlah 102.624.209 jiwa. Terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Haligaynon, Ilonggo, Bicol Waray, dan Biasa. Aneh-aneh namanya ya. Sebagian penduduknya beragama Katolik. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Kita ke negara Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi wilayah Sarawak atau Malaysia bagian timur. Memiliki daratan rendah dan pantai berwarna di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di Brunei Darussalam. Jumlah penduduknya tahun 2016 berdasarkan sensus yaitu 436.620 jiwa. Terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian besar suku Dayak. Sebagian penduduknya beragama Islam, bahasa resminya adalah Melayu, namun bahasa Inggris. Ada bahasa Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Negara berikutnya yaitu Vietnam. Kondisi alam Vietnam terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan daratan rendah. Bagian tenggara terdapat daratan tinggi Yuan dan daratan tinggi Anam. Bagian utara terdapat delta Sungai Merah. Jumlah penduduk sensus tahun 2013 yaitu berjumlah 92.477.857 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Kin. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resmi di sana adalah bahasa Vietnam. Negara selanjutnya yaitu Laos. Tidak mempunyai wilayah laut atau batas laut juga dan garis pantai. Wilayahnya karena dikelilingi daratan Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Bagian utara terdapat gunung Cordillera Annam. Bagian selatan dan barat daya merupakan daratan rendah. Sungai Mekong mengalir dari wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Jumlah penduduk 2013 berdasarkan sensus yaitu 6.695.166 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Lao. Sebagian besar penduduknya juga beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao, namun penduduknya ada juga yang menggunakan bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Kemudian negara Myanmar. Kondisi alam Myanmar berupa daratan rendah hingga pegunungan. Pegunungan Arakan berada di langit barat. Bagian tengah sebagian besar merupakan daratan rendah. Pesisir pantai berupa pantai berbatu karang, berbeda di bagian selatan. Jumlah penduduk tahun 2013 yaitu 55.167.330 jiwa. Terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Kemudian negara Kamboja. Sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah dan daratan tinggi yang bergelombang di bagian timur. Bagian barat terdapat daratan lacustrine yang terbentuk akibat banjir di sekitar danau Tonle Sap. Sungai Mekong merupakan sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Jumlah penduduk tersensus tahun 2013 berjumlah 15.205.539 jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Namun ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Anak-anak, kalau terlalu lama atau terlalu cepat video ini, kalian bisa mengulang-ulang di bagian yang belum kalian pahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.